Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita membahas dari bagian ilmu bahasa Arab, yaitu berkaitan dengan isim isyarah. Pada pertemuan yang telah lalu ada beberapa pembahasan yang telah dibahas mengenai kalimat. Kalimat terbagi tiga, ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang isim, yakni secara khusus adalah isim isyarah. Isim isyarah memiliki definisi sebagaimana yang tertulis di sini, yaitu ma yadullu ala muayyinin. Isim atau kalimat yang menunjukkan kepada sesuatu. Ya. Kalimat untuk menunjukkan kepada sesuatu biwasitati isyaratin, dengan perantara isyarat. Ya. Hissiyatin, isyarat hissi, isyarat yang nyata, yang jelas, atau ma'nawiyah, yang tidak dijelaskan secara nampak isyaratnya. Ya. Maka secara hissiyah misalnya kita menunjuk. Nah, jadi pembahasan kita itu adalah kalimat yang sering kita gunakan untuk menunjuk sesuatu. Nah, dalam bahasa kita ini, itu, di sini, di sana, ya, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dalam bahasa Indonesia ada berbagai macam. Ya. Kalau mungkin bahasa kita Indonesia, kalau ini, ya ini saja. Entah berapa jumlahnya tetap ini. Satu pena, ini pena juga. Dua pena, ini pena juga. Tiga pena, tetap ini pena juga. Ya, tinggal dihitung saja, ini 3 pena, ini 2 pena, ini 3 pena, ini 4 pena, dan seterusnya. Dan juga tidak memperhatikan bendanya apa saja, tetap ini. Ya. Berbeda dengan bahasa Arab, maka dalam bahasa Arab punya kaidah tertentu. Ya. Kaidah yang ada di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan ini, bendanya satu, maka menggunakan kata hadza. Menggunakan kata hadza. Pada dasarnya tidak ada ha-nya, ya. Cuman dzanya saja. Maka boleh dimasukkan huruf ha yang disebut oleh istilah dalam ilmu nahwu sebagai huruf tanbih. Maka untuk lebih enak atau sering kita dengar kata hadza bukan dza saja. Tapi kalau ada yang menggunakan kata dza saja juga tidak salah. Karena memang itulah asal daripada isim isyarah. Sementara ha-nya adalah huruf tanbih namanya. Nah, kata hadza ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dan jumlahnya cuma satu. Kemudian khusus untuk isim yang muzakkar. Apa isim muzakkar itu? Secara singkat, isim muzakkar itu adalah isim yang secara nyata tidak ada huruf tak marbutohnya, ya. Atau tidak ada alif mamdudah dan alif maksurah. Jadi polos saja begitu, tidak ada tak marbutoh, tidak ada alif mamdudah atau alif maksurah. Nah, jadi untuk menunjukkan sesuatu menggunakan isim isyarah itu hadza. Misalnya qalamun. Nah, qalamun itu kan adalah muzakkar, bentuk kalimat muzakkar. Isim muzakkar. Dari mana tahu isim muzakkar? Karena ya dia tidak ada tak marbutohnya, tidak ada alif maksurah, ya, atau tidak ada alif mamdudah. Insyaallah secara lebih jelas, semoga ada waktu lain kali saya akan membahas tentang
isim, mana yang muzakkar dan mana yang muannas serta tanda-tandanya. Baik, kita fokus kembali ke sini. Jadi ketika kita ingin menunjukkan kata qalamun yang berarti pena dalam bahasa Arab, kalau penanya satu maka menggunakan hadza. Ini pena. Ya, ini pena. Berarti penanya itu dekat. Ini pena. Ini pena. Kita nunjuk, ya. Bisa ditunjuk atau tidak. Yang jelas ada isyarat kita untuk mengatakan, oh ini pena. Yang ada dekat kita tuh pena. Ya. Nah, kalau penanya dua baru menggunakan hadzani. Hadzani qalamani. Harus dua, ya. Hadzani qalamani. Kalau hadza qalamun, ini dua pena. Kalau hadzani qalamani. Ya. Kalau tiga atau lebih maka haula. Haula, ya. Aqlam, itu beberapa pena. Itu kalau muzakkar, ya. Bagaimana kalau kalimat yang ditunjuk itu adalah isim yang muannats, ya, dengan misalnya ditandai adanya ta marbuthah. Apa ta marbuthah itu? Tak bulat, ya. Ta yang bulat. Misalnya apa? Misalnya saburatun, ya. Ini papan tulis bahasa Arabnya saburatun, ada ta bulatnya. Ya. Untuk menunjuk sebuah benda yang bernama saburatun atau papan tulis itu, maka kita menggunakan kata hadhihi. Hadhihi saburatun. Ini papan tulis. Kalau papan tulisnya satu. Kalau dua, hatani saburatani. Kalau dua. Kalau tiga, haula saburatun. Itu kalau jumlahnya tiga atau lebih. Nah, ini kalau kita menunjukkan benda-benda yang dekat dengan kita. Ya, ukuran dekatnya gimana? Ya uruf saja. Uruf itu maksudnya ya kebiasaan orang mengatakan itu dekat, atau ketika benda itu biasanya dekat kita menggunakan kata ini. Maka menggunakan hadza, hadzani, haula. Hadhihi, hatani, haula. Nah, ini kita perhatikan penggunaannya. Ya. Adapun selanjutnya, kalau benda yang ingin kita tunjuk itu jaraknya jauh dari kita, maka ini semuanya yang kita gunakan. Apa itu zalika? Ya, zalika asalnya za. Kemudian bisa ditambah li dan ka, atau bisa ditambah tanpa lam, langsung zaka saja juga bisa. Misalnya zalika qalamun, itu pena. Ya. Kalau untuk muannasnya tilka saburatun, kalau papan tulisnya jauh, ya. Tilka saburatun, itu papan tulis. Kalau dekat berarti ya, hadhihi saburatun. Yang zalika juga seperti itu. Zalika qalamun, karena jauh, ya, kita nunjuk tuh biasanya, ya, untuk mengisyaratkan itu yang kita maksud. Zalika sabur, itu adalah zalika qalamun, itu pena. Nah, jumlahnya tetap sama, ya. Kalau tilka, zalika, hadhihi, hadza itu untuk menunjukkan jumlah yang satu. Kalau dua, ini semuanya. Hadani, hatani, tanika, tanika, gitu. Haula untuk jumlah yang tiga atau lebih. Jadi jumlah yang disebut jamak atau banyak dalam bahasa Indonesia adalah hitungan tiga atau lebih. Mungkin berbeda dengan bahasa Inggris yang kalau sudah hitungan dua itu sudah disebut banyak. Biasanya ditandai dengan huruf S misalnya. Kalau dalam bahasa Arab dua itu punya istilah sendiri. Tiga atau lebih punya istilah sendiri, dan satu pun punya istilah sendiri. Baik. Kemudian isim isyarah yang menunjukkan kata tempat, khos bil makan, khusus dengan tempat. Apa itu? Ada tiga, tergantung jaraknya. Bahasanya kita dalam bahasa sehari-hari mungkin itu di sini misalnya. Di sana, ada khusus dalam bahasa Arab.
Apa itu huna? Huna artinya di sini. Di sini huna, di sini. Kalau agak jauh hunaka. Ya. Kalau huna di sini, huna tilmidun. Di sini seorang murid. Hunaka tilmidun, di sana ada murid. Terus kalau jauhnya lebih jauh, ya. Jadi hunaka itu katanya adalah untuk yang sedang-sedang ya, enggak terlalu jauh, enggak terlalu dekat. Tapi kalau jauh banget, ya sangat jauh, maka kita gunakan hunalika atau thamma juga. Bukan thumma ya. Kalau thumma beda lagi. Ini thamma. Hunalika dan thamma. Ini khas bil makan. Nah, itu semuanya adalah isim isyarah ya. Jadi kembali saya ingatkan bahwa isim isyarah itu kalau hadza asalnya itu dza saja. Dza saja. Nah. Dan bisa ditambah dengan ha, huruf tanbih tadi. Atau dza dengan ha ini bisa ditengahi oleh sesuatu, misalnya domir ana, misalnya ha ana dza ya, ha ya ana dza bisa. Atau ditambah dengan ka, misalnya hakadza bisa. Biasa itu ringkasnya. Semoga mudah dipahami. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.